warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Untuk kesempatan ini kita nanti akan belajar tentang mulai masuk kepada materi yang namanya trigonometri ya. Trigonometri. Nah, nanti kita awali dengan belajar tentang ukuran sudut, kemudian nanti bisa ditambahkan yaitu perbandingan trigonometri seperti itu. Nah, ini untuk materi selanjutnya ya. Trigonometri tentang ukuran sudut dan juga perbandingan trigonometri. Nah, kemudian yang ukuran sudut terlebih dahulu ya. Nah, nanti ukuran sudut ada dua yang kita gunakan, yaitu derajat, yang kedua radian. Nah, kalau yang sering dipakai tentunya adalah derajat ya ini. Yang sering kita gunakan di fisika ataupun di matematika. Nah, ini sering digunakan juga. Kemudian, nah ini apa itu derajat? Nah, kemudian derajat sendiri dinotasikan seperti ini ya, kayak 0 di atas itu. Nah, ini 1 derajat. Nah, itu kemudian diartikan sebagai besaran sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, tadi kalau 1 derajat berarti itu adalah 1/360 kali putaran. Nah, tadi kalau 1 putaran penuh berarti bisa diartikan 360 derajatnya itu. Jadi 1 putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini kalau kita gambarkan ya, saat 1/360 putaran itu 1 derajat itu kecil ya, harusnya kecil sekali. Nah, ini kalau untuk 1 putaran berarti seluruhnya ini. Nah, ini adalah 360 derajat. Kemudian kalau 1/4 putaran berarti ya 1/4 dikali 360 derajat berarti berapa? 90 derajat. Kalau nanti setengah putaran berarti ya 1/2 dikali 360 berarti 180 derajat dan seterusnya. Nah, kemudian ini radian berbanding antara panjang. Nah, ini kalau ditanyakan apa itu radian? Radian itu ini ya, perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini panjang busur itu ini ya, dari A ke B ini atau dilambangkan S, kemudian jari-jarinya R. Berarti nanti untuk radian itu ini radian panjang busur AB atau dilambangkan S dibagi dengan jari-jari atau R. Kemudian untuk 1 radian diartikan sebagai besarnya sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, kalau digambarkan ini ya 1 radian ini. 1 radian. Nah, kalau dinamakan 1 radian, nah ini berarti diartikan sebagai besar sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Berarti nanti ini panjangnya sama semua. Nah, ini R-nya, ini R, kemudian nah ini panjang dari busurnya ini juga R. Kalau ini 2 ini juga panjang busurnya 2. Nah, itu dikatakan 1 radian seperti itu ya. Kemudian hubungan 1 derajat dan radian. Nah, ini 1 derajat dan radian nanti kalau dihubungkan, nah ini 1 putaran sama dengan 2 pi radian atau 360 derajat. Nah, pi sendiri kan ini ya, pi sendiri 3,14 atau 22/7 yang di sini ya, kita gunakan ini 2 pi radian atau 360 derajat. Berarti 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Nah, kalau kita nanti dalam radian biasanya kita nanti gunakan pi ya, pi radian. Berapa pi radian seperti itu. Nah, atau pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, ini hubungannya nanti ya, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Berarti nanti kalau kita pengen mengubah dari derajat menuju ke pi radian, nanti caranya ini ya. Kalau semisal 30 derajat, berarti naik 30 derajat sama dengan 30 derajat dikali pi
pi per 180 radian. Nah gitu. Nah nanti bisa ya lagi 90. Nah 90 derajat berarti 90 derajat dikali pi 180 derajat radian, berarti nanti 90 sama 180 kan bisa dioperasikan, berarti nanti menjadi 1/2 pi radian. Nah, nanti tinggal dikalikan di depannya sini untuk berapanya. Atau sama 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi sama dengan 57,3 derajat ya kalau radian saja itu ini nanti. Tapi nanti untuk mempermudah nanti bisa gunakan pi radian untuk penyelesaiannya, bisa juga radian saja, berapa radian juga bisa. Kalau dalam pi radian berarti nanti harus diubah dulu ke sini ya, baru nanti peroleh berapa radian. Nah kemudian ada standar baku ya dalam penulisan dari trigonometri sendiri atau dalam segitiga trigonometri. Nah ini dinamakan sisi terminal dan ini juga sisi inisial ya. Inisial ini yang terminal. Untuk sudut inisial, yang inisial ini bisa kalau di dalam Kartesius ini sebagai sumbu X-nya ya. Nah ini adalah sumbu yang lainnya. Ini dikatakan positif karena dia itu berlawanan arah jarum jam sudutnya. Nah yang ini adalah negatif karena searah jarum jam. Nah ini negatif terminal, tapi sudutnya negatif. Nah di sini juga dijelaskan ya, kalau putaran berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif, tapi sebaliknya ya searah jarum jam itu putarannya negatif. Kemudian sudut baku. Nah ini sudut baku itu apa? Nah sudut baku itu adalah sudut yang terbentuk ya, yang terbentuk dari sumbu X ini ya, sumbu X dengan salah satu sisi yang lain. Nah ini, tapi yang ini nanti yang digunakan itu adalah sumbu X-nya ya, yang digunakan sumbu X-nya kemudian positif ya, ini harus positif, berarti positif itu searah jarum jam. Nah ini namanya sudut baku. Nah kalau yang sudut yang satu ini, kalau kita ada garis dalam Kartesius itu kan berarti membentuk dua, berarti ini ada satu dan juga yang dua, yang dinamakan sudut baku itu yang ini, yang positif ini, atau yang searah jarum jam ini namanya sudut baku, yang ini sudut yang lain. Nah untuk kemudian untuk mengetahui kuadran ya, dalam kuadran dalam Kartesius tentunya kita mengenal kuadran 1, 2, 3 dan kuadran 4 yang total semuanya adalah 360 derajat. Nah diawali dengan ini kuadran 1. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat, kemudian di kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat, kemudian di kuadran 3 180 sampai 270 derajat, kemudian di kuadran 4 270 sampai 360 derajat ya. Itu harus diingat, itu pembagiannya setiap 90 ya, menjadi 4 bagian kuadran atau 4 kuadran. Kemudian untuk perbandingan trigonometri sendiri ya, perbandingan trigonometri ya, ini pada segitiga siku-siku, nanti ada segitiga sembarang, nanti kita belajar dulu yang pada segitiga siku-siku. Nah ini segitiga siku-siku. Nah ini. Kemudian yang ini namanya adalah sudut ya, sudut yang digunakan ini. Maka ini nanti yang di depan sudutnya ini namanya sisi depan ya. Kalau sudutnya di sini, sisi depannya di sini. Nah, yang sisi yang satunya ini namanya sisi samping ya. Kemudian yang satunya lagi, yang paling panjang ini sisi miring. Nah, miring ini nanti juga nggak harus selalu miring ya, tergantung bentuknya. Intinya yang di depan sudut, nah ini atau kita gambarkan lagi ya, kalau sudutnya di sini, berarti nanti yang di depan itu nih, sisi depan ini,
sudutnya di sini, sisi depannya menjadi di sini ya. Berubah ya dari kalau sudutnya di sini, sisi depannya di depannya sini. Kalau di sudutnya di sini, sisi depannya ya di depan sudut ini. Kemudian susu yang berhimpit dengan sudut itu namanya sisi samping. Kalau yang paling panjang itu namanya sisi miring. Nah, ingat-ingat, sisi miring itu mesti sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku atau menjadi sisi yang paling panjang ya, gitu. Harus diingat itu. Nah, sisi miring tidak harus selalu miring, nah, tapi selalu di depan sudut siku-siku. Nah, ini. Kemudian sinus atau sudut, suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan dengan sisi miring. Nah, kalau nanti ditanyakan sinus, berarti sinus itu sisi depan dengan sisi miring ya, perbandingan. Kemudian kalau kosinus itu sisi samping dengan sisi miring. Kemudian untuk tangen itu sisi depan dengan sisi samping. Nah, ini untuk mempermudah lagi atau untuk memperjelas rumusnya. Nah, di sini saya punya segitiga A, B, C. Ya, ini namanya sisi A, sisi B, sisi C ya. Penulisan sudut itu digunakan huruf besar. Nah, tapi untuk penulisan nama sisi itu digunakan huruf kecil ya. Ini yang di depannya sudut A berarti namanya sisi A dan seterusnya. Kemudian untuk sin A ya, sin itu mesti diikuti dengan sudut ya, berarti sin sudut gitu penulisannya. Kalau sin A berarti kan sin A sini, berarti nanti kalau sin berarti depan per miring ya tadi. Nah, depan per miring. Nah, depannya A, miringnya C. Ini sisi depan sudut A per sisi miring gitu, berarti A per C itu untuk sin. Kemudian untuk cos tadi sisi samping dengan sisi miring. Nah, kalau sudutnya A di sini berarti sampingnya ini yang B ini, terus miringnya mesti yang paling panjang ini atau yang berlawanan 90 derajat ini yang C. Berarti nanti cos A itu B per C. Kemudian untuk tangen, nah, tangen atau tan nanti sisi depan per sisi samping ya. Depannya berarti depan A itu adalah A kecil, sampingnya berarti yang B kecil ini. Berarti tan A sama dengan A per B. Nah, ini nanti kita gunakan ini aja untuk mempermudah mengingat ini ya, rumus ini. Nah, ini kalau sisi depan itu dinamakan D aja. Untuk sisi samping dinamakan sa. Untuk sisi miring itu mi aja ya. D sa mi ya. Depan samping miring gitu. Depan samping miring D sa mi. Nah, ini kalau sin berarti sin D sa. Sin D depan per miring. Kemudian cos sa mi ya. Untuk tan desa, yaitu sin demi cos sami tan desa, yaitu sin demi cos sami tan desa. Nah, dibagi ya per sin de per mi cos sa per mi tan de per sa, nah, tan desa. Nah, ini untuk mengingat aja. Kemudian, nah, masuk kepada contoh soal. Nah, ini ada segitiga siku-siku ya, dikatakan dia siku-siku di C. Berarti tergambar di bawah ini. Panjang AB 5 dan AC 3. Kemudian BC-nya 4. Tentukan nilai sin B, cos B dan tan B ya. Berarti ini, nah ini kita tentukan, kita gambar dulu ya, terserah satu segitiga siku-siku ABC. Kemudian kita masukkan ya, ini panjangnya tadi AB itu 5, AC 3, kemudian BC 4 cm. Dan tentukan nilai sin. Nah, ini sin B, maka sudutnya dikasihkan ke B. Tapi kalau nanti sin A, sudutnya dikasihkan ke A. Berarti nanti kalau sin B depannya 3, sampingnya 4 dan miringnya 5 itu. Jadi
depan itu yang ini ya, depan sudut. Samping ya di sampingnya sudut atau yang berimbit dengan sudut. Nah, kalau miring itu pasti yang berlawanan dengan siku-sikunya, ini namanya miring. Nah, kita tentukan saja sin B, berarti sin itu apa? Sin demi depan 3, miring 5, berarti 3/5 sin B. Kemudian cos B, cos sami, ya nih, cos sami, maka samping 4, miring 5. Kemudian tan desa, nah tan desa depan 3, samping 4, berarti 3/4. Udah ya itu. Kemudian perbandingan trigonometri lain ya. Nanti akan ada yang namanya sekan, kosekan, dan kotangen. Secara sekan merupakan kebalikan dari sinus. Nah, ini saling berkebalikan ya. Kalau sekan itu kebalikannya sinus, kalau kosekan itu kebalikannya kalau sekan itu kebalikannya kosinus, kalau kosinus itu kebalikannya sinus, dan kotangen itu kebalikannya tangen ya. Ini ingat-ingat, yang depannya S kebalikan dari depannya C, yang di depannya C kebalikan dari depannya S. Nah, itu sekan maka sepersin. Kalau kosekan atau kosek itu nama sepersin. Nanti kalau sekan itu seperkos, kosekan sepersin, kalau kotangen itu sepertan ya. Ini bisa ditulis sek aja, SEC, ini bisa ditulis SE sekan ya. Kosek bisa ditulis kosek aja, ini bisa dituliskan kot aja gitu. Ini supaya untuk mempermudah lagi, kalau ada segitiga ABC lagi, sekan itu sepersin, berarti nanti kebalikannya ya. Kalau seperkos, kalau kos tadi samping per miring, berarti seperkos atau sekan itu miring per samping, berarti C per B. Kemudian untuk kosekan itu sepersin ya, sepersin maka nanti kebalikan dari sin ya. Kalau sin tadi depan per miring, maka kosekan itu miring per depan atau C per A. Kemudian tangen juga, tangen itu kebalikan dari kotangen kebalikan dari tangen, maka tangennya adalah depan per samping, kebalikannya menjadi samping per depan gitu. Ini untuk lebih mudahnya. Nah, perbandingan trigonometri di semua kuadran ya. Ini dimisalkan P berkoordinat X, Y ya. Nanti kalau di koordinat titik nanti mesti X, Y, dan panjangnya OP adalah R, jari-jarinya ya. Jari-jarinya nanti adalah R. Kemudian sin theta ya, sin theta itu depan per miring, berarti nanti kalau kita gambarkan ya di sini kita ambil kalau sudutnya di sini berarti depan per miring ya, depannya Y, sumbu Y, kemudian miringnya sumbu atau jari-jari R-nya ini. Ini kan tingginya atau panjangnya ini kan setara dengan panjangnya atau jauhnya dari titik 0 ke P yang dia berada di sumbu Y ya, berarti nanti ini Y per R. Cos sami, samping miring, sampingnya berarti sudutnya di sini, sampingnya X, miringnya R. Kemudian tan ya, tan nanti tan desa depannya Y, sampingnya X ya, berarti Y per X. Nah, ini kita nanti akan mengenal ya tadi kuadran 1 itu 0 sampai 90. Nah, kalau digambar itu seperti ini, nanti sudutnya di R di theta ini. Kemudian yang di kuadran 2 itu 90 sampai 180, nanti gambarnya ini sudut bakunya ya, ini dari X ke ini garis merah. Kemudian untuk kuadran 3 180 sampai 270, nanti ini juga gambarnya. Kemudian untuk kuadran 4 270
sampai dengan 360 derajat. Ini 270. Nah, ini besar. Nah, berarti kalau nanti kita ditanyakan sudut 180, sudut 150 berarti nanti di kuadran 2. Sudut 100 atau 210 berarti nanti di kuadran 3. Nanti kalau ditanyakan sudut 300 berarti nanti di kuadran 4 dan seterusnya ya. Harus diingat-ingat kuadran itu rentangnya berapa saja ya, berada di situ siapa saja. Nah, ini kemudian untuk tanda-tanda perbandingan trigonometri ya di sini. Nah, nanti ini yang di kuadran 1 semuanya positif, yang di kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti nanti kalau di kuadran 2 gitu mesti cosnya harus negatif, tannya juga negatif. Berapapun nilainya itu mesti dia negatif. Ini cos sama sin kalau dia di kuadran 2. Kemudian di kuadran 4 itu yang positif cuma tan ya. Ini yang tan yang positif. Kemudian yang di kuadran 3 ini tadi yang tan positif. Kuadran 4 itu yang positif cuma cos ya, ini yang di positif cuma cos. Berarti nanti urutannya ini kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin tan cos, itu yang positif cuma itu. Nanti kalau di kuadran 2 cos harus negatif, tan harus negatif, yang positif cuma sin dan seterusnya. Nah, ini untuk nomor mudah ya, ini kuadran 1 kuadran 2 sin tan cos gitu, sin tan cos, kuadran 2, 3, 4. Nah, sebagai contoh di sini ada diketahui tan theta 3/4 dan theta berada di kuadran 3. Nah, ingat-ingat di kuadran 3, maka yang positif cuma tan. Berarti nanti sin dan cos harus negatif nilainya atau dikasih tanda negatif ya. Nah, ini ya tadi. Nah, maka sin dan cos harus negatif. Nah, ini harus ditentukan dulu. Kemudian tan theta 3/4. Maka tan itu apa? Tan desa depan 3 samping 4. Kita buat gambar dulu ya. Setelah kita punya ini, kita buat gambar, kita substitusikan ke gambar. Nanti kita kasih sembarang sudut, boleh di sini, boleh di sini. Nah, saya gunakan yang di bawah ini. Kemudian kalau sudutnya di bawah sini, berarti kan ini menjadi depan, yang sini menjadi samping, dan tentunya yang satunya lagi yang berlawanan 90 derajat ini harus miring. Nah, untuk peletakan sudut ini kan boleh dua ya, di sini atau di atas ini, tapi tidak boleh di 90 derajat ya. Harus di salah satu yang 90 derajat. Ini kan cuma sketsa, berarti boleh sini, boleh sini. Kalau di sini nanti depannya menjadi yang sini, sampingnya dari sini. Kalau di sini kan ini sudutnya ini depan, samping. Nah, ini harus saya tekankan karena ini nanti penting ya. Di sini penting nanti. Kalau peletakannya salah nanti juga ketemunya akan salah juga. Nah, ini sudutnya di sini, ini depan, ini samping ya, gitu. Ini miring. Nah, tinggal kita cari sisi miringnya karena kita butuhnya sin itu kan sin demi depan miring. Nah, depannya sudah ada, miringnya tinggal kita cari dengan apa? Kita kuras karena dia segitiga siku-siku ya. Nah, ini karena ini paling panjang, maka penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang di akar. Nah, ini akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 nanti ketemunya ya. Akar 25 yaitu 5. Kemudian sisi yang lainnya ya, sin theta sama dengan min sin tadi ya. Nah, kalau sin kemudian berada di kuadran 3 maka kasih tanda negatif. Sin demi depan miring, depan 3 miring 5 tadi ketemu 5. Maka sin theta sama dengan min 3/5. Kemudian untuk cos di kuadran 3 maka negatif. Min dari cos sami, samping per miring, sampingnya 4, miringnya 5. Nanti min 4/5. Ya, itu ya, cukup mudah untuk
perbandingan trigonometri. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti untuk memperlancar lagi silakan bisa nanti dibanyakkan latihan atau mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Sekian untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti bisa dipelajari lagi ya nanti tentang trigonometri. Kita akan bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.